Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga transmisi dan distribusi daya listrik ya. Nah, ini kalau mau dilihat semua ada sekitar 40 slide. Kita skip aja, nanti teman-teman silakan dilihat untuk teorinya. Kategori saluran transmisi, jenis saluran, transmisi AC baik DC, kemudian ada jatuh tegangan AC, rugi daya, ada berbagai macam rugi daya saluran bawah tanah, rugi daya pada saluran transmisi udara, beserta ada rumusnya untuk rugi tahanan. Ini nanti silakan ya untuk videonya, biar singkat, biar teman-teman tidak terlalu panjang untuk durasi videonya. Kemudian macam-macam rugi lain. Nah, ini kelengkapan saluran transmisi. Dari sini ya biar kelihatan. Kelengkapan saluran transmisi udara itu ya yang kita bahas kemarin ada 4 ya, ada penyangga, kabel atau konduktor, kelengkapan kawat penghantar, isolator. Kemudian nah ini ada berbagai macam jenis menara atau penopang, kemudian ada berbagai jenis tiang untuk saluran distribusi. Kawat penghantar dan kawat tanah. Nah, ini berbagai nilai konduktivitas untuk tembaga dan aluminium serta jenis kawat aluminium. Nah, ini untuk sifat bahan penghantar konduktor. Untuk jarak antar kawat fasa, nah ini ideal 3 meter, untuk sutet ideal 6 meter. Kawat penghantar, nah ini ya macam-macamnya. Kemudian ini untuk jenis sambungan. Nah, sambungan penghantar ada sambungan kompresi, silakan nanti di definisinya seperti apa. Kalau sini lihat nih, sambungan kompresi untuk HSR. Kemudian ini gambar batang pelindung. Batang pelindung itu apa? Itu adalah kelengkapan dari kawat penghantar. Itu ada 4 ya ini. Nah, ini 4 secara besarnya. Kemudian isolator ini ada berbagai macam jenis, ada isolator gantung, isolator jenis pasak, isolator batang, isolator pos. Nah, ini juga ada pasangan isolator, itu ada isolator besi U, klevis dan lain-lain. Kemudian nah ini gambar untuk gandengan isolator gantung ya. Kalau yang teman-teman lihat sesuai dengan namanya, dia gandeng atau digantung. Nah, ini kemudian isolator gantung, isolator pasak, ini macam-macam ya, ada isolator batang panjang, isolator pos saluran. Jadi teman-teman nanti silakan di mana saja ya saat perkuliahan ini, nanti setelah lihat video ini nomor 1 sampai 2 fungsi masing-masing pada gambar gandengan isolator gantung. Kemudian apa perbedaan dari keempat isolator ini. Nah, itu apa perbedaannya, biar lebih tahu atau mengenal isolator dan fungsinya. Kemudian kita masuk ke gangguan saluran transmisi. Nah, ini sebab gangguan, jenis gangguan, ada kategori hubung singkat, 1 atau 2 fasa. Nah, ini kita masuk parameter ya. Parameter saluran transmisi itu ada R, L, C, dan konduktansi. Untuk nilai konduktansi sangat kecil sehingga dalam perhitungan ini bisa diabaikan. Kita masuk ke parameter yang pertama, resistansi. Nah, ini resistansi ada ya rumusnya. Kemudian ini resistansi efektif sama dengan resistansi arus searah. Nah, ini untuk resistansi DC, keterangannya sebagai berikut. Untuk resistansi DC, konduktor hanya dipengaruhi oleh suhu operasi dan meningkat secara linear dengan suhu, di mana ketika sebuah konduktor mentransmit arus AC, distribusi kerapatan arus di seluruh penampang konduktor adalah tidak seragam dan merupakan fungsi dari frekuensi AC. Fenomena ini yang dikenal sebagai efek kulit atau skin effect. Nah,
yang dipengaruhi sama suhu ya. Ini akan menyebabkan resistansi AC lebih besar dari resistansi DC. Nah, ini rumus untuk mencari tahanan pada temperatur T2 jika diketahui tahanan pada temperatur T1. Nah, ini kita masuk ke tabel 21 yaitu tabel tahanan dan koefisien suhu bahan konduktor. Nah, ini ada bahannya, materialnya. Ini adalah tahanan jenis Rho pada suhu 20 derajat Celcius ya. Ini mikroohm cm, ini koefisien suhunya pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian nah ini juga lanjutannya ya, NL itu apa, hard drawn itu apa gitu ya. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal, carilah resistansi dari saluran panjang 10 km penghantar aluminium ini pada 220 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Jadi dia ditanyakan dua kondisi suhu. Tentukan diameter dari konduktor. Jadi kita bisa lihat 250 mil itu setara dengan 0,25 inch setara dengan 0,635 cm. Jadi kita hitung untuk luas penampangnya pi per 4 kali ini ya, diameternya 0,635 sehingga diperoleh luasnya sebagai berikut. Nah, dari tabel Rho Rho-nya sebesar 2,83. Nah, ini tadi ini kan aluminium, koefisien suhunya 0,0039. Jadi kita masuk ke rumusnya ini ya. Nah, ini Rho-nya tadi, koefisien suhunya. Masuk ke rumus. Jadi ini R pada 20 derajat Celcius, Rho L per A, Rho-nya tadi sekian. L-nya itu panjangnya tadi 10 km diubah ke meter ya. Rho-nya juga diubah, tadinya senti diubah ke meter. Ini kita ubah ke, yang penting ini sama, kalau satunya meter semua, senti semua gitu prinsipnya ya. Sehingga diperoleh R-nya sebesar R pada 20 derajat Celcius 8,93. Nah, kemudian dicari pada saat suhu 120. Kita pakai rumus yang ini tadi. Nah, ini. Nah, jadi kita mencari R2 R pada 120. Nah, ini ya rumusnya ini. Nah, R20-nya didapat 8,93, 1 plus koefisiennya T2 min T1 sehingga diperoleh R pada 120 derajat Celcius sebesar 12,41 ohm. Contoh soal berikutnya. Nah, ini ditanya berapakah hambatan kabel tersebut. Diketahuinya kabel saluran transmisi terdiri dari 19 helai konduktor. Masing-masing diameternya 1,5 mm, panjang kabelnya 2 km. Jadi karena dia kan berbentuk untayan ya. Nah, untayan ada 19 helai gitu ya. Jadi dia misalkan panjangnya itu katanya tadi 2 km, karena dia bentuk untayan, jadi ini kalau panjang sebenarnya kalau dia ditarik ini meningkat sebesar 5% gitu ya. Karena kan dia dipilin, jadi memendek, aslinya kalau ditarik dia lebih panjang sebesar 5%. Kita ambil resistivitas tembaganya sekian. Nah, untuk L-nya tadi karena meningkat 5% jadi 1,05 itu 5% dikali 2 km sehingga panjangnya 2100 meter. Luas penampangnya karena ada 19 helai pi per 4, diameternya ini tadi kan, nah ini 1,5 diubah ke meter ya, 1,5 meter berarti kali 10 pangkat min 3 kuadrat karena cari luas, sehingga dapatlah luas penampangnya. Dari persamaan 1 kita masukkan persamaannya. Ini Rho-nya, ini L-nya, ini luas penampangnya sehingga diperoleh R-nya sekian. Ini tanya berapa hambatan kabel ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Berapa resistansi DC suatu konduktor tembaga
253 mm kuadrat per kilometer pada 25 derajat Celcius jika konduktivitas dari konduktornya 97,5%. Lanjut ke penyelesaiannya. Rho pada 25 derajat Celcius ini sebesar 1,8 mikroohm cm. L-nya ini dia tadi bilang per kilometer ya. Jadi L-nya 1 km diubah ke senti, A-nya kita cari, maka R pada 25-nya, Rho pada 25 L per A. Rho-nya diketahui, L-nya sama luas penampang, sehingga diperoleh R-nya 0,0711. Nah, dalam memperhitungkan pengaruh lapisan, jadi ini ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi umumnya konduktor yang terdiri dari 3 lapis itu meningkat sebesar 2%. Jadi ini 1,02 itu 2% dikali dengan ini, sehingga 0,0726 ohm per kilometer. Lanjut ke induktansi saluran transmisi. Nah, ini induktansi L, induktansi dalam Henry sama dengan lambda per I. Lambda itu hubungan flux dalam Weber turns dan arus fase dalam ampere untuk I-nya. Kemudian reaktansi induktif. Reaktansi induktif berikut rumusnya. Untuk frekuensi sama dengan 50 Hz. X1 ini adalah reaktansi induktif dalam ohm per kilometer. R1 ini jari konduktor dalam meter. D12 ini adalah jarak antar kawat dalam meter. Nah, ini berikut contoh soalnya. Silakan teman-teman hitung coba ya. Hitung sendiri, nanti jawabannya tadi akan ibu share. Jadi ada 2, ini hitung menggunakan rumus ini, hitung soal ini, dan pelajari yang fungsi isolator tadi ya. Itu untuk tugas pribadi saja, individu saja, atau bersama, dibahas bersama, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.